warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadenila Prada sebagai moderator dari perwakilan kelompok suku adat Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang poin-poin penting dari makalah yang kami buat. Baik, jadi di sini dalam pembahasan kami memiliki 11 poin yang cukup penting dan ini akan kami bahas. Untuk poin 1 sampai poin 4 akan saya bahas, dan untuk poin 5 sampai poin 8 akan dibahas oleh teman saya yang bernama Alma. Dan untuk selanjutnya di poin 9 sampai poin 11 akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rizky. Yang pertama adalah landasan teori. 1. Tentang Kalimantan Utara. Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia yang diresmikan sejak ditandatangani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 November 2012. Sejak pembentukannya, Kalimantan Utara terbagi menjadi 5 daerah administrasi, yaitu 1 kota dan 4 kabupaten. Selanjutnya, sejarah Kalimantan Utara, yaitu wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau atau Sabah sekarang, yang di dalamnya terdapat macam-macam suku. Kesultanan Bulungan didirikan pada tahun 1731. Raja pertama adalah Wira Amir yang bergelar Amiril Mukminin. Dan raja yang terakhir atau ke-13 adalah Datuk Tiras yang bergelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin. Provinsi Kalimantan Utara sebelum menyatu dalam NKRI, bagian utara Kalimantan merupakan negeri yang meliputi Brunei, Sabah, Sarawak. Sebelum terbentuk Kesultanan Bulungan, daerah utara Kalimantan hingga daerah Sabah bagian timur merupakan wilayah negeri Marancang atau negeri Berau, negara Berau. Kemudian wilayah tersebut pecah saat kolonial Inggris menguasai sebelah utara dan Belanda menguasai sebelah selatan, yang saat ini merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya, sejarah umum Tidung. Orang Tidung menyebut nama etnik mereka sebagai Tidung, yang berarti bukit atau gunung. Beberapa sub-etnik menyebut Tideng atau Tidong. Perbedaan bunyi vokal itu tidak menimbulkan masalah, karena pada beberapa sub-etnik Tidung memang biasa terjadi pertukaran. Ada juga versi yang populer yang menyatakan bahwa nama Tidung berasal dari seorang leluhur zaman dahulu bernama Aki Tidung. Namun tidak diketahui apapun mengenai keturunan dari Aki Tidung tersebut. Selanjutnya, penjelasan yang cukup menarik datang dari Tidung Malinau. Menurut cerita leluhur Tidung Malinau dahulu bersatu dengan orang Lundayeh di ulu sungai dengan kepala suku yang berpengaruh bernama Ufai Semiring. Mereka mendiami anak sungai Mentarang yang disebut Pak Tideng, yang berarti pegunungan dalam bahasa mereka. Nama etnik Tidung diperkirakan berasal dari persekutuan tersebut. Tidak pasti apakah Ufai Semaring adalah nama seorang tokoh aktual atau sebuah tokoh legenda. Namun namanya sangat tersohor dan terkenal di kalangan Lundayeh, Tidung, dan bahkan Brunei. Cerita ini dapat menjembatani jurang dalam pengucapan dan pengertian mengenai etnonimi suku Tidung. Yang kedua, ada tradisi dan kearifan lokal suku Tidung.
Sebagaimana diketahui, dalam masyarakat Tidung dikenal ada banyak sekali nilai-nilai kearifan lokal yang penuh makna. Misalnya rotus atau dalam artiannya tak sampai hati. Hal itu bermakna bahwa suku Tidung memiliki empati yang mendalam untuk menolong dan memperhatikan sesama. Tak hanya itu, ada pula nilai belimpung atau senang berkumpul. Dan istilah berinut tidak terlalu berambisi ala kadarnya. Selain itu dikenal pula istilah kepunan atau sendapa. Nilai ini bertujuan untuk menghargai tuan rumah pada saat bertamu. Hingga saat ini berbagai acara budaya Tidung yang masih bias kita temui di berbagai daerah di sekitar Kalimantan Utara secara rutin, yaitu acara Irau Tengkayu, Tolak Bala, dan Beji Sapor. Hingga yang terbaru adalah Irau Tidung Borneo Bersatu yang baru saja digelar di Nunukan. Pentingnya mendorong eksistensi dan melestarikan budaya Tidung juga bisa dilihat dari sisi lain, yakni dengan merawat dan menjaga beberapa rumah adat atau baloi adat Tidung yang sudah ada, termasuk alat-alat yang dan biasa ditemui sehari-hari, seperti alat tangkap kepiting atau ambau, atau juga bintul, kelong, apon, dan lain-lain. Perlu diketahui, hingga saat ini beberapa seni budaya Tidung sebenarnya telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Misalnya upacara adat Bepadau, penurunan Padau, Tujuh Dulung, pakaian adat Interkusuma, dan Bepupur. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah sebenarnya cukup besar atas budaya daerah, hingga penting bagi kita semua untuk terus mendorong eksistensinya melalui berbagai kegiatan dan kebijakan lokal. Sepanjang hal tidak bertentangan dengan aturan hukum dan kebiasaan lokal masyarakat. Di sini ada contoh gelar adat budaya Dumut. Kota Tarakan punya tradisi yang dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menggelar perayaan adat budaya Dumut. Ini salah satu contoh fotonya. Ya, maaf kurang jelas. Puluhan seniman adat akan tampil mempersembahkan tarian, sholawat, mendengarkan lagu-lagu adat Tidung yang diiringi rebana. Perbedaan dari Irau Tengkayu yang digelar di laut, adat budaya Dumut diselenggarakan di darat. Biasanya pegelaran adat budaya Dumut dilaksanakan di malam hari di sebuah masjid besar di Kota Tarakan. Biasanya adat budaya Dumut dilaksanakan lebih dari 1 malam. Selanjutnya ada Irau Tengkayu. Contoh gambarnya seperti ini, ya. Oke. Irau Tengkayu diambil dari bahasa Tidung. Irau berarti perayaan atau pesta. Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut. Yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Biasanya acara ini dilaksanakan di Pantai Amal, Kota Tarakan. Irau Tengkayu adalah upacara tradisional warisan adat suku asli Tidung sebagai rasa syukur atas rezeki dari Tuhan. Inti dari festival Irau Tengkayu yang sudah berlangsung secara turun-temurun ini adalah arak-arakan perahu Padau Tujuh Dulung, yaitu perahu hias yang diarak keliling kota. Festival Irau Tengkayu ke-10 berlangsung selama 2 hari, mulai dari 21 hingga 22 Desember 2. Irau ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Festival Irau Tengkayu juga telah banyak mendapatkan penghargaan seperti Anugerah Pesona Indonesia pada tahun 2016 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya ada upacara perkawinan. Suku Tidung memiliki tradisi adat perkawinan. Tradisi ini telah berjalan pada setiap generasi dari suku Tidung. Profesi dari adat perkawinan suku Tidung memiliki beberapa tahapan.
Di antaranya satu, ginesinis, maaf. Itu merupakan tahapan pertama ketika seseorang yang ingin menikah. Selanjutnya ada berseruan. Setelah mendapatkan kecocokan antara pria dan wanita, maka tahapan selanjutnya adalah berseruan, yaitu profesi lamaran yang dilakukan oleh pria kepada pihak wanita dengan cara pihak dari keluarga pria mendatangi keluarga pihak wanita. Maaf. Yang ketiga ada ganton depulut. Ganton depulut ini yang berarti mengantar mas kawin. Sedangkan yang keempat ada kawin suruh. Kawin suruh merupakan rangkaian acara kelanjutan dari nganton depulut, di mana dalam acara ini merupakan akad nikah atau peresmian pernikahannya. Yang kelima ada bepupur. Bepupur itu dilakukannya pada malam hari. Acara ini dilaksanakan di rumah masing-masing. Akan tetapi jika salah satu pihak dari mempelai berbeda kampung, maka akan dilaksanakan secara bersama-sama. Yang keenam ada selanggo, yaitu acara ini masing mempelai dipakaikan pewarna kuku yang berwarna merah yang berasal dari daun-daun. Nomor 7 ada Kiwan Talu Lando, yang berarti malam ketiga, merupakan acara lanjutan dari prosesi perkawinan. Dan yang terakhir ada namanya Beniuk. Beniuk itu acara di mana pada subuh hari mempelai wanita akan dimandikan oleh beberapa orang tua yang diiringi dengan musik hadrah. Selanjutnya ada kebudayaan suku Tidung. Kebudayaan suku Tidung. Ada beberapa kebudayaan suku Tidung, seperti salah satunya seni yang diunggulkan dan dibanggakan. Contohnya yaitu seni pahatan, yang ada pada unsur alat musik atau berbagai instrumen bangunan. Bangunan ini berupa rumah adat, perkantoran, dan lembaga pemerintahan yang mencirikan karakteristik penduduk asli. Suku Tidung juga memiliki aneka jenis alat tangkap, permainan, dan makanan khas. Datuk Norbek, budayawan Tarakan, menjelaskan beberapa ragam alat tangkap dan alat permainan di dalam masyarakat Tidung. Alat tangkap masyarakat Tidung diantaranya ada tamba atau kelong, bintul atau ambau, ubu atau keramba, jala, pukat, apon, dan sebagainya. Sedangkan alat permainan masyarakat suku Tidung yaitu seperti begegala atau asinan, beguli atau kelereng, bitur, bebantung, raga, dan sebagainya. Yang nomor 4 adalah kepercayaan suku Tidung. Satu, ada ritual magis. Ritual magis adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan gaib yang telah tersusun atau terstruktur untuk mengharapkan tujuan tertentu. Ritual sudah dimiliki masyarakat di Indonesia, bahkan sebelum mengenal agama. Salah satu contohnya adalah kepercayaan orang terhadap jimat, pohon beringin, atau batu yang besar. Salah satu suku yang ada di Indonesia, tepatnya Kalimantan, yang beberapa masih menganut paham animisme dan dinamisme, merupakan suku Dayak. Artinya masih banyak tradisi ritual yang masih dijalankan suku Dayak hingga saat ini. Salah satu bukti dari bentuk ritual yang masih dijalankan masyarakat Dayak adalah mengkeramatkan burung enggang agar tidak diburu dan dikonsumsi. Karena mereka percaya burung enggang membawa pesan alam yang berkaitan dengan roh-roh nenek moyang. Burung enggang dipercaya sebagai wahana mereka untuk dapat berinteraksi dengan leluhurnya.
Bentuk ritual ini kemudian dialihkan menjadi kesenian rakyat berupa tarian yang mengibaratkan burung enggang dan melambangkan keanggunan wanita. Contohnya seperti ini, ya. Oke, selanjutnya ada juga besitan. Besitan merupakan sebuah ritual pengobatan tradisional yang masih dilaksanakan oleh beberapa suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Ritual ini dikenal dengan sebutan badewa. Namun, sebelum menjadi badewa, ritual ini bermula dari kata besitan. Penyebutan ini berubah dikarenakan suku Tidung pada saat itu telah mengenal agama Islam. Dalam agama Islam, ritual ini bersinggung dengan syirik, sehingga ritual ini mulai ditinggalkan dan beralih nama menjadi ritual badewa. Menurut masyarakat, arti dari besitan merupakan asal kata dari setan. Sehingga ritual ini pengobatannya menggunakan bantuan dari setan. Padahal dalam pemaknaan arti dari sitan sebenarnya bukan setan, melainkan malaikat atau dewa baik yang dapat melawan setan jahat yang ada di tubuh manusia. Jadi pada umumnya ritual besitan itu merupakan sebuah ritual yang pengobatan untuk menghilangkan penyakit yang disebabkan oleh jin, setan, atau roh-roh jahat. Selanjutnya ada juga tarian kesenian besitan, tapi kita lewatin. Yang kelima, oke. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Alma dan juga Rizky. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan atau dibahas oleh teman saya. Di sini ada mata pencarian suku Tidung. Suku Dayak memiliki banyak subbangsa, mereka tersebar di kawasan pedalaman dan memiliki berbagai macam nama. Adapun mata pencarian mayoritas suku Tidung adalah sebagai nelayan, di samping itu juga bertani dan memanfaatkan hasil hutan. Lalu ada bahasa dan suku agama dari suku Tidung. Pada umumnya suku Tidung itu hanya memiliki satu kelompok dan juga bahasa Tidung. Mereka memandang dirinya sendiri sebagai orang Muruk yang sudah menjadi atau bergabung dengan agama Islam. Namun demikian, dengan memperhatikan variasi dialek, mungkin dapat dikatakan bahwa orang Tidung terbentuk dari beberapa kelompok bahasa, bukan dari satu kelompok bahasa saja dan juga agama saja. Tidung adalah suku asli Kalimantan yang beragama Islam atau bagian dari Dayak, khususnya Dayak Murud di Tarakan, Kalimantan Utara. Namun Tidung juga menunjukkan kepada sebuah kerajaan yang kental dengan nuansa keislaman, yaitu Kerajaan Tidung. Lalu di sini ada cara menuju lokasinya, yaitu suku Tidung sebagian besar berada di wilayah Kalimantan Utara, terutama di Kota Tarakan. Untuk menuju lokasi tersebut kita dapat menggunakan alat transportasi umum maupun pribadi. Apabila kita berada di luar wilayah Kalimantan Utara, kita dapat menggunakan transportasi darat, laut maupun udara. Lalu di sini ada fasilitas umum. Terdapat ada Balai Adat dan Budaya Tidung, Adat dan Budaya Tidung serta Balai Adat, keduanya menawarkan daya tarik yang sama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, terutama bagi para pengagum sejarah, kebudayaan, dan arsitektur. Terdapat 5 bangunan dan dalam satu kompleks ini. Lalu ada Badoy Unot, rumah tengah adalah ruang yang pertama kali dibangun ketika membuat rumah. Lalu Balai Unot ini berfungsi sebagai ruang utama, ruang makan dapur, sekaligus tempat berkumpul seluruh anggota keluarga. Balai Mayo berbentuk rumah panggung dan bahan utama kayu ulin. Lalu di sini ada pakaian adat suku Tidung. Pakaian adat Ulun Panggun adalah nama pakaian khas adat suku Tidung yang terdiri dari pelimbangan dan kurung bantut. Pakaian sehari-hari, selampoi, pakaian adat, tulandom, pakaian resmi, dan sinar beranti, pakaian pengantin.
Lalu ada senjata tradisional. Salah satu senjata tradisional suku Tidung yaitu Dayang Mandau. Fungsi dari Dayang Mandau ini untuk kegiatan ritual tertentu seperti perang, pengayaan, perlengkapan tarian adat, dan perlengkapan upacara. Lalu di sini ada wisata sejarah Peningki Lama nih. Contohnya ya Peningki Lama, berbagai benda peninggalan sejarah dari Perang Dunia II banyak ditemukan hampir di setiap bagian Pulau Tarakan. Salah satu situs Peningki Lama, situs ini berada di Kelurahan Memburung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Di situs ini masih tertinggal sejumlah benda bersejarah peninggalan Perang Tarakan yang terjadi pada tahun 1942 dan 1945. Benda cagar budaya ini peningki lama antara lain meriam, pilibox, bunker, dan gudang logistik. Lalu di sini ada hukum adat yang berlaku. Masyarakat Tidung adalah suku asli yang menghuni Pulau Tarakan, Kalimantan Utara. Dari segi kuantitas, mereka memang tidak terlalu banyak, hanya sekitar 250.000 jiwa. Namun mereka sangat kuat dalam menjalankan tradisi adat secara turun-temurun. Salah satunya yang paling mencolok adalah dalam bidang hukum. Bagi siapapun yang melanggar hukum adat di sana, ganjar setimpal akan siap-siap datang menghampiri. Bangunan rumah adat Baloi Mayo adalah potret pelaksanaan hukum adat masyarakat Tidung. Di sana, siapa saja yang melanggar hukum akan diadili. Di balik penghakiman, para pelanggar hukum adat akan disidang oleh masyarakat dan para pemangku adat. Adapun sanksi yang akan diberikan adalah berupa denda. Hukum adat itu adalah sanksi denda tergantung kasusnya apa. Kasus pemerkosaan, pelaku didenda emas setinggi orang yang diperkosa, kemudian sapi 1 ekor, terus perlengkapan pakaiannya dia atau korban pemerkosaan. Siapapun tidak dapat mengelak dari hukum adat ini. Kata setuju adalah salah satunya jalan apabila ingin permasalahan dapat diselesaikan. Setelah disetujui, sanksi denda ini membuat perjanjian dan tanda tangan. Pelanggar hukum adat kemudian digiringi ke bilik nasihat di rumah adat. Di sana dia dinasihati oleh para pemangku adat untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Lalu di sini masalah hukum yang dihadapi oleh dari daya suku Tidung ini, permasalahan hukum yang dihadapi oleh suku Tidung ini terjadi konflik sosial antara etnis. Sebagai salah satu contohnya seperti konflik sosial yang terjadi antar suku Tidung dan suku Bugis di Tarakan, Kalimantan Utara. Pemberdayaan masyarakat di suku Tidung. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri berupa program pemberdayaan masyarakat suku Tidung, yaitu Dinsos PMD Tanah Tidung, Pembangunan Pusat Pemerintahan, KTT Berdaya, serta program Desa Cermat, Cerdas, Mandiri, dan Terintegrasi. Lalu di sini ada surat keterangan pengakuan pemerintah. Surat keterangan pengakuan masyarakat oleh adat pemerintah itu, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tahanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum. Atas dasar inilah sebagai komitmen pemerintah daerah terhadap masyarakat adat melanggar aspirasi masyarakat dan regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Maka ditetapkanlah surat keputusan Bupati untuk memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Lalu di sini ada pengakuan wilayah adat suku Tidung. Masyarakat hukum adat Tidung, Laura menyerahkan SK pengakuan wilayah adat seluas 36 sekian hektar yang meliputi wilayah izin usaha perkebunan seluas 3.330 hektar, wilayah izin usaha pemanfaatan kayu hutan alam seluas 14.977 hektar, lahan izin pertambangan seluas 2.030 hektar dan 4.636 hektar. Mengenai produk untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah, menjelaskan bahwa hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2004 serta Peraturan Badan Geospasial. Diketahui pula bahwa
Terbitnya SKMHA wilayah adat tersebut tak lepas dari peran serta Yayasan Pelestarian Lingkungan Hijau PLH Kaltara. Lalu di sini penutupnya, kesimpulannya itu Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki suku dan budaya yang beraneka ragam. Masing-masing budaya daerah saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebudayaan daerah lain maupun kebudayaan yang berasal dari luar Indonesia. Salah satunya kebudayaan tersebut adalah kebudayaan suku Tidung Kalimantan Utara. Sarannya, maka dari itu kita harus memahami tentang adat dan budaya kita. Kita juga harus memahami seberapa penting adat budaya bagi kehidupan masyarakat guna tercapainya hidup yang lebih baik. Sebagaimana orang-orang sebelum kita menjaga adat budaya, maka dari itu marilah sama-sama kita menjaganya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.